Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin, guru pendidikan agama Islam di SD Global Islamic School Jakarta. Sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 2 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 425001410. Pada hari ini, Rabu 14 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik mengajar di kelas 5 dengan materi Quran Surah At-Tin ayat 1 sampai dengan 8 sebagai salah satu persyaratan mengikuti ujian kinerja. Berikut video pembelajaran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you everybody? Alhamdulillah, good ya. Baik, soleh dan solehah, alhamdulillah rabbil alamin. Pada hari ini kita berjumpa kembali melanjutkan pembelajaran kita. Ada yang tahu surat apa yang akan kita pelajari hari ini? Oh ya, karena sudah Mister tampilkan ya. Okay, before we start, let's pray together. And who in charge today? In charge, the first one is Bima. Okay, Bima, please come forward. Doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, thank you Bima, thank you all. Soleh dan solehah. Who in absent today? Apakah ada yang tidak masuk? Oh, Nadine. Ya, Nadine hari ini belum masuk karena masih kemarin ada tertimpa musibah ya dalam keluarganya, suasana duka. Siapa? Neneknya meninggal dunia. Oke. Baik. Nah, soleh dan solehah, untuk hari ini kita belajar memahami Quran Surah At-Tin. Siapa yang sudah hafal surah At-Tin? Wow, keren. Yes, thank you. Hands down. Ya, surah At-Tin memang surah familiar ya nak ya, karena kita terkadang sudah mendengarkan pada saat sholat berjamaah ya nak ya, ataupun kita memang menghafalnya. Nah, kemarin juga sudah Mister sampaikan terkait surah At-Tin, kita mempelajari dulu di rumah sehingga pas kita belajar kita sudah memahaminya. Oke, nah baik, apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang akan kita pelajari adalah yang pertama, kita bersama-sama nanti melafalkan surah At-Tin dengan tartil. Ya, nah ya. Yang kedua menghafal, yang ketiga menjelaskan isi kandungan, dan tentu saja yang terakhir yang menjadi inti atau tujuan kita membahas surah At-Tin adalah menunjukkan perilaku di dalam surah At-Tin itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kemudian kita lanjut dari tujuan yang pertama adalah membaca surah At-Tin secara bersama-sama. Namun sebelumnya, kita ketahui dulu surah At-Tin itu ya nak ya. Surah At-Tin itu terdiri dari berapa surat? Zam. Ada berapa surat? Ada berapa ayat? 8 ayat. Good. Kemudian di antara isinya adalah tentang penciptaan manusia. Nanti kita akan belajar lebih jauh. Kemudian surah At-Tin. Ada yang tahu? Di sini belum ada ya nak ya. Diturunkan di kota mana surah At-Tin itu? Raise hand. Aska.
Mekah, betul, excellent. Sehingga disebut golongan surah Makkiyah. Excellent. Nah, kita sudah tahu surah Atin ayat 8 ayat diturunkan di kota Mekah. Sekarang kita saatnya menghafal. Namun sebelumnya, gimana sih tips cara menghafal yang menyenangkan? Kita juga hafal ya nak ya, tanpa kita terbebani. Oh, surat ayatnya panjang sehingga kita terbebani. Bagaimana caranya? Menghafal surat Atin itu mudah. Ini berlaku seluruh ayat Al-Quran ya nak ya. Yang pertama mulai dari satu ayat. Kita tahu angka 1000 itu nggak mungkin ada kecuali dari angka 1. Maka ketika ingin kita mencapai 1000, maka mulailah dari angka 1. Mulai dulu dari ayat 1. Nah, jangan melihat Atin banyak 1 kali pertemuan. Masa bisa hafal sih? Tidak. Kita mulai dari 1. Insya Allah 1, 2, 3 sampai akhir kita akan hafal. Kemudian yang kedua, ulangi hafalan beberapa kali. Mengulangi beberapa kali ini tidak membuat waktu kita habis. Ya nah ya, justru ini cara kita memanfaatkan waktu, khususnya di rumah. Ada waktu kosong, kita ngulangi lagi. Begitu juga di sekolahan. Sampai kelas, jam 7 pagi masih ada beberapa waktu, kita ulangi lagi. Dan itu kita lakukan rutin. Kemudian, bacalah surah Atin dalam sholat kita. Sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Kita ulangi terus menerus. Tentu ketika kita sholat jamaah, kita mendengarkan ya nak, mendengarkan. Kalau kita sholat sendiri, kita baca surah Atin. Dan yang terakhir, ini yang sudah kita lakukan. Kita terus menerus lafalkan bersama-sama. Yang tadinya belum hafal, kita jadi hafal. Yang sudah hafal jadi lancar. Itu ya nak ya. Sudah istilahnya sudah nggak mikir lagi gitu. Kita sudah hafal. Oke. Kita mulai menghafal. Iya, ini dia surah Atin ayat 1 sampai dengan 8. Karena yang akan kita pelajari juga isi kandungannya, maka sambil melihat artinya ya nak ya. Baik. Any question so far? Tidak ada ya. Jadi kita cek dulu nih. Kenzo, ada berapa jumlah ayat surah Atin? Korek, keren. Zafran, diturunkan di kota mana Atin itu? Mekah, oke, bener ya nak ya? Masih hafal. Kita mulai dengan ta'awudz and basmalah dengan nada nahawan. Ya, bisa ya? Kita ayat 1 sampai 3 terlebih dahulu, nanti lanjut 4 sampai 6, lanjut 7 sampai dengan 8. Oke, kita mulai ta'awudz and basmalah first. Wahid, isnani, salasah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Oke, ayat 1 until 3. Kita sambil menghafal, sambil melafalkan, sambil menghafal artinya nak ya. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Yang kedua, wa turi sinin, dan demi gunung Sinai. Dan ayat ketiga, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri. Balad ya nak ya, balad itu negeri, maksudnya adalah negeri Mekah yang aman. Ini arti dari awal 3 ayat dari surah Atin. Ya nak ya, jadi Allah mengawali 3 ayat dari surah Atin dengan bersumpah. Berarti kalau bersumpah, ini ada sesuatu yang sangat penting yang Allah ingin sampaikan isi kandungannya. Oke, kita lanjut ayat ke-4 dan ke-6. Oke.
Laqad ya, wahid, isnani, salasa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa dadnahu asfala safilin. Illalladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Oke, kita lihat artinya atau terjemahnya. Ini yang tadi Mister sampaikan, 4 ayat berikutnya atau ayat keempat dan berikutnya itu merupakan pesan penting. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami, ini Allah ya nak ya, Allah sedang menceritakan bahwa telah benar-benar menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya nak ya, sebaik-baiknya apa? Dari kondisi fisik, jasad ya, maupun ruh, maupun akal pikiran kita. Ini sudah terbaik yang Allah ciptakan daripada makhluk-makhluk yang lain. Masya Allah ini. Maka kemudian ayat berikutnya, summa radadnahu asfala safilin. Tapi kemudian Allah juga bisa kembalikan orang tersebut. Ini maksudnya siapa yang Allah memberikan perumpamaan ini? Ini adalah orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang mendustakan hari akhir. Mereka Allah kembalikan ke dalam tempat yang serendah-rendahnya. Artinya ketika orang kafir diceritakan begini, mereka kufur, mereka Allah perumpamakan itu di tempat yang serendah-rendahnya, asfala safilin. Berbeda dengan kita, umat Islam. Ketika kita beriman kepada Allah, beramal soleh, bertakwa, maka kita menjadi ahsani taqwim juga, dan juga sebagai terbaik, umat terbaik. Gitu ya Naya, makhluk terbaik. Begitu. Kemudian dari orang-orang yang ditempatkan di yang serendah-rendahnya ini, kecuali illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa nak? Baginya pahala yang terus mengalir, yang tidak ada putus-putusnya. Masya Allah. Ada 2 nak, kalau ingin pahala kita terus menerus. 1 apa nak? Beriman. Yang kedua, beramal soleh. Termasuk kalian belajar di sini. Kalian belajar dengan sungguh-sungguh, membaca buku di rumah, membantu ayah bunda di rumah, itu termasuk amal soleh nak, yang pahalanya tidak akan terputus. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Pesan Allah ayat 4, 5, dan 6? Tidak ada ya, kita lanjut di ayat 7 dan 8. Fama 1, 2, 3. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Nah, 2 ayat ini sebagai kabar untuk orang-orang yang tadi Mister sampaikan menentang ajaran Islam. Zafran. Oke, silakan Zafran. Ya, silakan boleh. Ini ya Naya. Apa? Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa alasanmu wahai orang-orang kafir mendustakan hari pembalasan? Bahwa agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang pertama kali mereka orang-orang kafir ini mendustakan adanya hari kiamat. Bahkan orang-orang kafir bilang, Muhammad, masa iya orang sudah meninggal, jasadnya sudah hancur, masa nanti bisa dibangkitkan? Ini orang-orang kafir mengejek. Tapi ternyata oleh Allah dibalas
perumpamaan orang-orang yang sudah meninggal akan dibangkitkan kembali itu mudah bagi Allah. Itu sebagaimana dulu Nabi Adam diciptakan. Ya kan? Allah menciptakan dengan mudah Nabi Adam. Cuma bilang apa, Nak? Kun fayakun. Jadilah. Apalagi orang yang sudah meninggal. Kemudian dibangkitkan lagi. Tapi orang-orang kafir tetap saja kufur. Lalu pertanyaannya adalah, alaisallahu biahkamil hakimin. Ini alasan menantang untuk orang-orang kafir ya. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Yang diperuntukkan untuk kita, yang kejadian kita alami. Ini anak ya. Apa yang terjadi, apa yang sudah ditakdirkan untuk kita, ini adalah sudah sebaik-baiknya. Itu anak ya. Berkaitan dengan orang-orang kafir tadi, bahwa orang-orang kafir ini selalu mengedepankan ketika mereka memiliki keinginan, mereka harus terpenuhi. Bahkan orang-orang kafir ini sering menjadikan kekuasaan sebagai alat. Ketika yang bersalah orang-orang kecil dihukum. Itu orang-orang kafir dulu. Sehingga hukum rimba itu pun berlaku. Yang berkuasa dialah yang memenangnya. Oke, baik, ini ayat dan arti surah At-Tin. Nanti kita ulang-ulang terus sampai kita hafal ya, Nak ya. Fikri, bagaimana tadi tips cara menghafal kita, Fikri, supaya kita hafal? Di antara caranya adalah, Fikri? Nah, excellent. Mengulang-ulang dalam sholat. Keren, Fikri. Abi, apa lagi? Satu. Dibaca berulang-ulang, betul banget. Walaupun kita sudah hafal, kita ulang-ulang lagi. Walaupun tidak dalam sholat ya, di rumah sampai ke sekolahan, nanti pulang sekolah baca lagi diulang-ulang terus. Oke, berarti ini sudah paham ya, Nak ya? Kita lanjut ke isi kandungan. Apa yang kita dapatkan dari informasi tentang surah At-Tin ini? Yang pertama adalah Allah menciptakan manusia dalam bentuk terbaik. Tadi sudah Mister sampaikan. Bentuk terbaik itu dari fisik, dari akal pikiran, dan seterusnya. Nah ya. Orang yang bersyukur, beriman, dan beramal soleh akan mendapatkan surga. Ini balasan dari Allah. Kemudian orang kufur, ini orang-orang kafir ya. Sifatnya orang kafir itu kufur. Tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Itu akan masuk neraka. Tidak beramal soleh akan masuk neraka. Dan yang terakhir isi kandungannya adalah bahwa Allah harus kita yakini. Allah itu adalah hakim yang paling adil. Apa yang terjadi pada diri kita, terjadi pada diri Hasna, Feral, Dinda, itu sudah Allah tentukan dan Allah itu sudah sangat adil. Maka kita nggak boleh, ya Allah kenapa sih saya gini, mengapa dia kayak gitu, nggak boleh. Apapun yang terjadi pada diri kita, itulah sudah kehendak Allah dan itu paling adil. Isi kandungan, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke hikmah. Hikmah itu artinya setelah pelajaran ini, apa yang Safana dapat lakukan? Ketika sudah belajar surah At-Tin, apa sih yang Safana yang akan lakukan terkait isi kandungan tadi? Apa Safana? Bersyukur. Gimana cara bersyukurnya Safana? Mengucapkan Alhamdulillah. Betul banget, Nak. Kalian bangun tidur, cara bersyukurnya gimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kalian setelah mendapatkan makanan yang lezat dari Allah, kita bersyukurnya adalah alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal. Pulang dari bepergian, kita juga sampai rumah alhamdulillah. Banyak banget cara dengan lisan kita ucapkan zikir, membaca tahmid. Lalu yang kedua, berusaha menjaga iman, melakukan amal soleh. Kuina, amal soleh apa yang Kuina sudah lakukan tadi pagi? Sholat subuh, lainnya amal soleh itu berarti amal yang baik ya. Apalagi Kuina? Bangun tidur nih, tempat tidur belum rapi, kita rapikan. Amal soleh bukan Kuina?
Amal soleh, nak. Di perjalanan, misalnya kalian naik motor sama penjemput. Di depan ada batu. Turun dulu, minggir. Yang pasti di belakangnya nggak cepat ya. Ambil. Mengambil atau memindahkan ranting, memindahkan batu. Amal soleh bukan? Amal soleh. Itu bisa kita lakukan. Kemudian menjauhi perbuatan kufur dan kelalaian agar tidak merugi. Contoh paling gampang. Perbuatan kufur. Ya Allah, kok hujan sih? Padahal kan ini pas mau pulang. Itu salah satu tandanya. Jadi ketika ada hujan, kita syukur. Oh, alhamdulillah hujan. Kita jatuh. Alhamdulillah kakinya sakit. 1. Coba kalau 2. Nah, gitu kan. Ini masih bersyukur. Ya nak ya. Jatuh alhamdulillah nggak apa-apa. Cuma lecet dikit. Bersyukur. Ya tentu saja sambil istighfar. Astagfirullahaladzim. Tadi kakak memang nggak ngelihat. Nah, ini baru kesalahan kita. Tapi pertama kita bersyukur karena kita tidak terjadi apa-apa. Itu ya nak ya. Meyakini bahwa balasan Allah sangat adil dan sempurna. Nah, di rumah kalian sholat, tentu saja sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib ini nggak dihitung karena memang sudah kewajiban. Kalian sholat sunnah, nggak ada orang di rumah, nggak ada yang lihat. Tapi ketika kita melakukannya dengan ikhlas, ini nak, balasan Allah itu sangat adil. Pasti kita akan mendapatkan balasan. Bukan masalah balasan. Mister, saya kalau di rumah tambah sholat sunnah itu 50.000 mister. Misalnya berarti di rumah itu bisa sholat duha 2 Sabtu Minggu misalnya 100.000. It's okay kayak gitu, mungkin untuk menyemangati gitu ya nak ya. Tapi balasan Allah itu jauh lebih berharga, pahala yang berlipat-lipat. Kenzo? Mister, sebenarnya katanya sholat itu bukan untuk penilaian orang. Nah, betul banget. Bukan untuk penilaian orang. Abi kalau dilihat sama Safana, sholatnya Allahu Akbar. Bacanya. Tapi kalau di rumah, gimana Abi sholatnya? Sama mister, lama juga mister ya? Iya gitu. Jadi bukan penilaian orang, bener banget Kenzo. Sholat di rumah, sholat di sekolahan, sendiri, ada dilihatin sama siapa, itu sama. Karena sholat itu Allah yang menilai, hati kita yang dinilai oleh Allah. Hikmah, apalagi yang dapat kita lakukan? Re, bisa memunculkan contoh Re? Dari surah Al-Alaq itu, apa yang Re lakukan atau apa yang akan Re lakukan? Amal soleh misalnya Re. Nah, membereskan kamar, udah bisa sendiri tanpa disuruh ya Re ya. It's okay, sometimes ya nak ya, kita mungkin nggak bisa selalu. Karena kadang-kadang kita bangun, ya Allah, jam segini langsung. Tapi ketika kita sadar, oh iya, kita beresin kamar sendiri. Waktu libur, bantuin nyapu. Itu amal soleh yang akan membentuk karakter kita, nak. Ketika kita membentuk karakter, melihat, oh itu kotor, kita bersihkan. Insya Allah nanti ke sana kita akan sudah terbiasa menjadi karakter kita. Oke, ada lagi yang ingin menyampaikan? Cukup ya? Kalau cukup, Mister simpulkan bareng-bareng ya nak ya. Surah At-Tin mengajarkan manusia bahwa manusia itu diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Kemudian pentingnya menjaga ketakwaan kita dalam setiap hari yaitu dengan beramal soleh. Oke, Mr. Kira cukup. Alhamdulillah. Any question? Sebelum kita lanjut aktivitasnya. Ya, kita berikutnya adalah mengerjakan tugas secara berkelompok. Nah, kelompoknya kita tentukan berdasarkan tabel. Iya, nah ya. Oke, berdasarkan tabel. Nah, insya Allah sangat mudah. Apa yang sudah kita pelajari akan menjadi tugas kalian. Tugasnya begini, misalnya yang mendapat table 1 surah At-Tin, nanti kalian gunting ya nah ya, ini ada hiasannya, kalian nanti boleh tambahkan dengan hiasan kalian urutkan, ini belum urut, lalu ditempel di kertas yang sudah Mister sediakan, di bawahnya ada artinya. Jadi ayat dulu baru arti.
Table 1 paham ya? Table 1 ada Kenzo, Savana, Aska, Serina, Hasna, dan Bima. Itu ya, Nak ya. Kertasnya, ini pakai kertas ini. Jadi kalian gunting dulu. Jadi sebelum kalian kerjakan, siapkan dulu lem dan gunting, ataupun krayon, pensil warna, dan seterusnya untuk menghias. Paham sampai di sini ya? Kemudian kelompok kedua, itu isi asbabun nuzul. Kelompok 2 berarti Selika, Andra, Safika, Fikri, dan Re. Itu asbabun nuzul. Nanti ini disesuaikan gambarnya. Apa sih asbabun nuzul dari surah? Nah, ini digunting, ditempel, dikreasikan ya, Nak ya, nanti digambar. Kemudian kelompok isi kandungan, ini adalah table 3. Tabelnya sebelah sini caca ya. Ini isi kandungan. Isi kandungan disesuaikan. Isi kandungannya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ditempelkan yang sesuai dengan gambarnya. Jangan lupa kreasikan gambar kalian ya. Digambar lagi. Yang terakhir adalah si hikmah surah Atin 1, 2, 3, 4. Kemudian kalian gunting. Ini gambar yang sesuai dengan isi kandungannya. Paham sampai di sini? Oke, kalau begitu please back to your table. Start from line 1. Ya, line 1. sudah membuat kerja kelompok kita tentang surah Atin. Nah, sebelum presentasi kita tepuk semangat. Oke? Tepuk semangat.
Semangat. Semangat. Oke, ya. Kita akan mulai dari kelompok table 1, table 3, table 2, table 3, and table 4. Ya, waktunya 1 menit ya. Silakan. Ya, dari Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 Pati lewat zaitun, buah tin dan buah zaitun. Waktu di sini demi bukit demi gunung sungai. Wahana dan demi negeri Mekah yang sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Semua adalah masalah sakit. Kemudian kami mengembalikannya ke tempat serendah-rendahnya. Ya lagi mengulangi soal hati dalam ada yang namun kecuali orang-orang yang beriman Fama sama yukazibu kaba tubidin. Ya, alaihissallahu. Oke, big applause, give applause for table 1. Ya nak ya, surah and arti. Berikutnya asbabun nuzul, table 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Andra dan saya akan mempresentasikan tentang asbabun nuzul Quran surat An-Jin. Asbabun nuzulnya adapun asbabun nuzul surat At-Tin bermula dari salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang menanyakan mengenai apakah amalan seorang muslim disebut seorang muslim apabila daya ingat mereka sudah berkurang atau disebut dengan mengalami kepikunan tidak akan memperoleh pahala. Maka diturunkanlah surat At-Tin kepada Rasulullah SAW. Surat At-Tin tersebut menjelaskan bahwa meskipun seorang umat muslim mengalami penurunan daya ingat ketika mereka mengerjakan amalan-amalan baik, maka akan tetap memperoleh pahala, terutama jika mereka tetap menjaga keimanan dan tetap ketawakalan. Pahala yang akan diperoleh tidak pernah terputus. Itu saja dari Andra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Thank you Andra and team. And now kita akan ke kelompok 3 tentang isi kandungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan isi kandungan surat At-Tin. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. 2. Tetapi derajat manusia bisa menjadi hina jika sudah menganggap apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Rasul. 3. Orang-orang yang beriman serta melakukan amal soleh yang
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan diturunkan derajat mengangkat. Hari pembalasan pada perbuatan manusia yang baik maupun buruk. Keputusan Allah Subhanahu wa taala adalah keputusan yang paling adil. Itu saja dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Thank you Abizar and team. And the last adalah table 4 tentang hikmah surah Atin. Silahkan Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rashid dari grup 4. Jadi hari ini saya akan menjelaskan hikmah dari surah Atin. Yang pertama, Allah berfirman kita hanya boleh menyembah kepadanya. Nah ini kita gambarnya di dalam salat. Nah, terus menggunakan seluruh anggota tubuh untuk berzikir kepada Allah. Karena gak ada gambarnya jadi bayangin aja. Terus yang ketiga, meningkatkan amal soleh dalam kehidupan sehari-hari seperti infak ataupun zakat. Nah, yang keempat, yang terakhir, selalu bersyukur kepada Allah dengan apa yang kita miliki. Ini ceritanya ada kakek-kakek yang diberikan uang sama seorang anak kecil. Nah, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya. Baik, soleh dan solehah. Nah, sampailah akhirnya kita pada kesimpulan atau penutup dalam pembelajaran hari ini. Apa yang sudah kalian pelajari, sudah kalian diskusikan, sehingga kalian bisa bikin proyek seperti ini. Kemudian kalian presentasikan. Kita pada satu tujuan, yaitu mempraktekkan apa yang adalah dalam surah Atin. Yaitu yang sudah disampaikan oleh kelompok 4. Yaitu kita, apa nak tadi? Yang pertama? Menyembah hanya kepada Allah, zat pencipta kita. Itu nak ya. Yang kedua adalah meningkatkan amal soleh. Apa yang kalian bisa, amal apa yang kalian bisa, kalian lakukan. Yang ketiga adalah berzikir. Ini selalu berzikir mengingat kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur kita apa yang Allah sudah anugerahkan. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semuanya. Iya, thank you. Sekarang dikumpulkan ya, please collect, kumpulkan ke Mister. Thank you. Group 1, group 2, 3, and 4. Baik, soleh dan solehah. Apa yang kita pelajari sedikit, tapi kita akan melakukannya di dalam kehidupan kita. Sebagai penutup, untuk pelajaran selanjutnya kita pelajari dulu di rumah ya nak ya, yaitu tentang sholat hajat. Kalian doanya pelajari itu, dan sebelum kita akhiri, yuk kita berdoa dulu. In charge after Bima berarti Hasna. Doa sebelum belajar aja. Doa Ready to pray. Ready to pray. Ready to pray. Close your eyes. Let's pray together. Let's pray together. Doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, thank you Hasna. Silahkan. Thank you teman-teman semuanya. Sehat-sehat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. For next hari berikutnya ya nak ya. Oke, let's say hamdalah together. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you.